Balas kejahatan Israel di Habariyah, roket Hizbullah menghujani posisi militer Israel hingga kocar-kacir. Serangan Hizbullah ke utara bumi Palestina pendudukan dilancarkan setelah Israel melancarkan serangan udara ke pusat darurat dan bantuan kelompok Islam di Habariyah. Serangan Israel tersebut sedikitnya telah menghabisi beberapa orang. Saluran TV Al Jazeera yang melaporkan bahwa suara sirene alarm dan beberapa ledakan terdengar di kota-kota utara wilayah pendudukan, khususnya Kiryat Shimona. Lalu pada saat yang sama, Hizbullah Lebanon mengumumkan dalam sebuah pernyataan pejuang mukawamah dalam pendudukan bangsa Palestina yang teguh di jalur Gaza dan dalam mendukung perlawanan mereka yang berani dan terhormat, serta dalam menanggapi pembantaian kota Habariyah, Komando Brigade di Garnishud Kiryat Shimona menjadi sasaran puluhan rudal. Seperti diketahui, sehari setelah invasi jalur Gaza oleh rezim pendudukan pada tanggal 7 Oktober, Hizbullah Lebanon menjadi pihak pertama dalam poros perlawanan yang secara resmi bergabung dalam operasi Barai Al-Aqsa oleh Palestina dengan melakukan serangan ke arah utara wilayah Palestina pendudukan. Dan setelah itu, perbatasan Lebanon dan wilayah pendudukan Palestina setiap hari dan hampir 24 jam sehari terjadi baku tembak antara Hizbullah Lebanon dan tentara Zionis. Sejauh ini puluhan ribu Zionis telah meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon karena takut akan serangan pejuang mukawamah. Serangan Hizbullah ini telah menghujani basis militer Israel dengan ratusan roket hingga membuat Israel ketakutan. Terbongkar, Israel bayar tentara bayaran hingga 268 juta dan terancam inflasi. Departemen Keuangan Israel mengungkap bahwa ekonomi negaranya kini sedang ambruk dan merugi besar hingga terancam jatuh ke jurang inflasi karena perang. Salah satu faktornya karena mereka harus menggaji tentara bayaran hingga 268 juta rupiah. Ancaman ini diungkap usai Perdana Menteri Israel mulai meningkatkan operasi militernya ke wilayah Gaza dengan tujuan untuk memukul mundur militan Hamas. Namun akibat perang yang tak kunjung rampung itu, perlahan Israel mulai kehilangan pasukan tempurnya. Posisi Israel di Gaza bahkan semakin terdesak usai para tentara cadangan dari batalion perang menolak perintah Netanyahu untuk melanjutkan invasi melawan Hamas di jalur Gaza. Masalah ini kemudian mendorong pemerintah Israel untuk menaikkan gaji para tentara bayarannya agar mereka mau melanjutkan invasi di Gaza. Kepala Ekonom Departemen Keuangan Israel Shamuel Abramson mengatakan dalam sebulan tentara bayaran perang Israel bisa mendapatkan upah sekitar 7.500 hingga 17.000 dolar Amerika atau 118 hingga 268 juta hanya untuk melawan Hamas. Akan tetapi imbas kenaikan upah, anggaran pengeluaran militer Israel per tahun 2024 mengalami pembengkakan. Tembus mencapai 582 miliar shekel atau sekitar 155 miliar dolar Amerika. Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Di mana per Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 70 miliar shekel atau 19 miliar dolar. Selain memicu pembengkakan anggaran, perang juga membuat ekonomi Israel merosot 19,4% pada kuartal 4 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut data perekonomian Israel, hanya tumbuh 2% sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan pertumbuhan 6,5% pada tahun 2022. Inilah azab bagi Israel yang enggan memutuskan untuk berhenti perang
dan damai dengan Palestina dan mengakui negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Israel ketar-ketir, beberapa negara perlahan mulai memboikot Israel semua termasuk Eropa. Stasiun televisi rezim Zionis KAN 11 mengabarkan Italia telah menolak untuk menjual senjata dan amunisinya ke Angkatan Laut Israel. Menurut stasiun televisi Israel, beberapa negara dunia sudah tidak mau memberikan senjatanya ke rezim Zionis dan sudah mulai memboikot Israel secara perlahan. Sejumlah negara lain, katakan 11, mengumumkan mematuhi konstitusi negaranya yang melarang penjualan senjata ke pihak-pihak yang sedang berperang. Stasiun televisi Israel juga menerangkan, sementara itu beberapa negara membiarkan Israel menunggu senjata mereka. Seperti Italia, seperti dikutip dari KAN 11, mengaku tidak siap menjual senjata dan amunisi ke Angkatan Laut rezim Zionis Israel. Di sisi lain, media Israel mengatakan bahwa Jerman dan Perancis sudah memperingatkan Israel terkait ekspor peralatan tempur ke rezim itu. Sebuah sumber keamanan Israel kepada KAN 11 mengatakan Tel Aviv mengkhawatirkan serangan potensial ke Rafah akan berpengaruh pada bantuan-bantuan keamanan Amerika Serikat ke Israel. Banyaknya negara yang sudah memboikot Israel membuat ekonomi dan juga kehidupan di Israel semakin lesu.